adik-adik. Nah, kita ketemu lagi di hari Minggu. Bagaimana semuanya? Kabarnya baik? Puji Tuhan, semuanya pasti luar biasa. Oke, siap, kita mau memuji menyembah Tuhan. Sebelumnya kita lipat tangan dan tutup mata, kita mau berdoa. Oke? Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih berpenyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini Tuhan, sehingga hari ini kami boleh datang untuk memuji dan menyembah Tuhan lagi. Semua karena anugerah dan kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Bapa, kami mau memuji-muji dan menyembah Engkau. Kami mau bersorak-sorak dan menari bagi nama Tuhan. Biar Tuhan disukakan dengan puji-pujian kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan, karena kami sangat merindukan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau bernyanyi, menari buat Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Sekali lagi, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Ya, adik-adik harus baca kitab suci tiap hari, berdoa tiap hari, biar kita bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Nah, adik-adik boleh silakan duduk. Kita siapkan hati kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita mau bernyanyi, hatiku percaya. Bahwa hati kita percaya kepada Tuhan yang hebat, hati kita percaya kepada Tuhan yang baik. Kita bersama-sama kita mau bernyanyi bagi nama Tuhan.
hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ya, hati kita percaya kepada Tuhan, bahwa Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang hebat. Kita lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa buat firman Tuhan. Di hati kita percaya bahwa firman itu hidup dan firman itu hidup di dalam kita. Bapa kami yang baik, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang terindah bagi hidup kami. Hati kami mau selalu percaya kepada Engkau, Allah pemilik langit dan bumi, Allah yang pemilik hidup kami ini. Kami percaya bahwa perbuatan tangan Tuhan ajaib dan dahsyat. Bapa, persiapkan kami untuk mendengar firman-Mu, agar benih firman Tuhan tertabur di dalam hidup kami. Kami bertumbuh, berbuah lebat, dan kami menjadi saksi Tuhan sepanjang hidup kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kami. Pakai kami Bapa, telinga kami Engkau urapi untuk mendengar firman Tuhan, sehingga firman Tuhan kami merenungkannya siang dan malam, dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mataku, pelitaku. Salam adik-adik, selamat pagi. Kita sudah belajar tentang bagaimana kita harus menggunakan mulut untuk memuliakan Tuhan. Ayo adik-adik kita baca ayat firman Tuhan hari ini. Ini juga adalah ayat hafalan kita. Sama-sama kita baca, ikuti gerakannya supaya kita belajar menghafalkan ayat firman Tuhan hari ini. Lukas 11 ayat 34. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Sekali lagi ya, ayo semuanya bersuara dengan keras sampai telinga kalian mendengar sendiri suara kalian. Sama-sama yuk. Lukas 11 ayat 34. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Nah adik-adik, ternyata mata bukan hanya untuk melihat. Tuhan Yesus berkata bahwa mata kita adalah pelita. Pelita berguna untuk menerangi. Jadi kalau lampunya mati, listriknya mati, kita masih membutuhkan penerang yang lain. Bisa memakai lilin atau memakai lampu yang lainnya. Pakai minyak, kita bisa melihat cahaya. Kita tidak kegelapan lagi karena ada sinar.
Ternyata adik-adik, Tuhan Yesus berkata, mata kita bukan hanya untuk melihat, mata kita adalah pelita tubuh. Wah, luar biasa ya. Jadi, apa yang kita lihat itu sangat mempengaruhi tubuh kita. Misalnya, kalau kita melihat hal-hal yang lucu, hal-hal yang menarik, hati kita jadi senang, hati kita jadi gembira, kita tertawa. Dan kalau kita gembira, tubuh kita jadi sehat, tubuh kita jadi kuat. Tapi kalau kita lihat hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang menakutkan, hati kita jadi sedih, jadi takut. Apalagi kalau listriknya mati, lampunya mati. Wah, kita jadi takut. Wah, kita nggak berani pergi sendiri karena kita melihat hal-hal yang menakutkan. Tubuh kita juga jadi loyo, jadi lemes, tidak semangat. Karena itu perlu sekali kita memperhatikan apa yang Tuhan kehendaki. Kita harus menggunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat, supaya tubuh kita juga diberkati. Adik-adik, pada suatu hari Raja Daud melakukan sebuah kesalahan di dalam hidupnya yang akhirnya membuat hidupnya sangat susah, sangat sedih dan berdosa di hadapan Tuhan karena apa yang dilihatnya menjadikan dia berbuat dosa. Pada suatu hari Raja Daud tidak ikut pergi bersama dengan para pasukan perangnya. Raja Daud tinggal di istana seorang diri. Ketika dia bangun dari tempat tidur, dia jalan-jalan, dia berkeliling di dalam istananya. Dia naik ke atas sotoh istana, ke loteng istana, dan ketika dia sedang berjalan-jalan, tanpa dia sengaja, dia melihat ke bawah dan dia melihat seorang perempuan sedang Biur, sedang apa adik-adik? Sedang mandi. Wah, Raja Daud lihat, tidak sengaja sih. Harusnya Raja Daud langsung pergi. Tetapi Raja Daud tidak pergi, dia tetap melihatnya. Wah, itu sangat tidak baik. Itu tidak boleh dilakukan, apalagi oleh anak-anak Tuhan. Dan karena itu Daud berdosa di hadapan Tuhan. Karena setelah apa yang dia lihat, dia melakukan sebuah kejahatan. Kemudian Daud mencari tahu tentang siapa perempuan ini. Ternyata perempuan itu bernama Batseba. Dia sudah menikah, suaminya bernama Bapak Uria. Bapak Uria adalah pasukan perang Raja Daud. Kemudian timbul pikiran jahat, hatinya mulai merencanakan hal yang jahat. Raja Daud ingin menjadikan Batseba menjadi istrinya, tapi bagaimana caranya? Batseba kan sudah menikah. Karena itu Daud berbuat yang jahat di mata Tuhan. Raja Daud punya rencana yang sangat jahat. Ketika terjadi peperangan yang besar, Raja Daud memerintahkan supaya Bapak Uria berada di barisan paling depan dengan tujuan supaya Bapak Uria terbunuh. Wah, jahat sekali ya. Itu perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Rencana jahat Daud pun terjadi. Bapak Uria meninggal, lalu Batseba dijadikan istri oleh Raja Daud. Adik-adik, hal ini sangat tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan sangat marah. Tuhan menyuruh seorang nabi bernama Bapak Natan. Bapak Natan seorang nabi disuruh oleh Tuhan untuk menegur Daud. Kemudian Bapak Natan berkata, "Engkau tidak menghormati Tuhan. Engkau berbuat dosa di hadapan Tuhan." Jadi adik-adik, Tuhan tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Daud. Daud berbuat sesuatu yang sangat jahat di mata Tuhan.
Setelah Bapak Nathan menegur Daud akan dosa dan kesalahannya, maka Daud pun menangis. Daud mengakui dosanya di hadapan Tuhan dan Daud meminta ampun kepada Tuhan. Adik-adik, ketika Daud melakukan hal yang salah, Daud melihat hal-hal yang tidak benar, Daud merencanakan hal yang jahat. Karena itu, Tuhan ingin supaya kita semua menggunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang baik dan yang benar. Adik-adik, kita sering menggunakan HP. Di mana saja kita memakai HP. HP berguna untuk belajar, HP berguna juga untuk kita mencari informasi. Misalnya kalian belajar juga dapat menggunakan Google. Kita menggunakan internet. Tetapi kadang-kadang tanpa kita sengaja tiba-tiba muncul gambar-gambar yang aneh, muncul hal-hal yang tidak baik. Misalnya ini kakak kok pakai bajunya nggak lengkap. Nah, yang seperti itu dilewati ya, jangan ditonton. Dan hal-hal yang lain lagi, hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk jangan dilihat, supaya mata kita tetap bercahaya, supaya tubuh kita tetap diberkati dengan apa yang kita lihat. Dunia berada di dalam genggaman kita, hanya sebesar ini. Artinya kita dapat belajar banyak hal dari HP yang kecil ini. Kita dapat belajar tentang alam semesta, kita dapat belajar tentang negara-negara lain, kebudayaan, dan banyak hal dapat kita pelajari dari HP, dari internet. Jadi adik-adik, ingat ya, ketika kalian sedang menggunakan HP, ketika kalian sedang menonton televisi, lihatlah, tontonlah hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat, supaya mata kita tetap menerangi seluruh tubuh kita dan tubuh kita diberkati karena pelita yang kita miliki yaitu mata tetap bercahaya. Ayo kita nyanyikan, hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati apa yang kau lihat. Allah Bapa di surga memperhatikanmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati apa yang kau lihat. Allah Bapa di surga memperhatikanmu. Hati-hati gunakan matamu. Mari adik-adik, kita akhiri firman Tuhan hari ini dengan berdoa dan berdoa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami bahwa mata kami harus kami gunakan untuk melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang berguna untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati firman-Mu supaya bertumbuh dalam hati kami. Mari Roh Kudus tolong kami supaya kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sekarang kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Berkati bangsa Indonesia, berkati Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, para dokter, TNI, Polri, ABRI, semua orang yang bekerja di pemerintahan. Tuhan, lindungi mereka, berkati mereka, berikan hikmat-Mu, berikan kekuatan dari Tuhan, berikan kesehatan dari Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik. Perlindungan Tuhan atas bangsa Indonesia. Tuhan, Engkau juga memberkati dan menolong setiap orang-orang yang masih dalam keadaan sakit. Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan,
berikan mereka semuanya kesembuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat gereja kami, buat gereja Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala dan Wakil Gembala, Bapak Filipus dan Bapak Bona. Seluruh keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, roh dan hati yang setia untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan menyertai mereka. Mereka tetap setia, mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati setiap anak-anak sekolah minggu, setiap anak-anak Petra Kids. Dimanapun kami berada, Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami, Engkau menolong kami di dalam sekolah kami, ketika kami bermain, ketika kami belajar. Tuhan Yesus menolong kami. Engkau juga memberkati keluarga kami, papa mama kami di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Berikan damai sejahtera, sukacita, kerukunan dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Kita akan ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan. Selesailah sekolah minggu, ayo kita main. Sampai jumpa, Yesus besertamu. Sampai jumpa, Yesus besertaku. Bye-bye. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbarnya, Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbarnya, Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan.